نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحاب الكرام أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Al-Ustaz Al-Ismamin SPD yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Yayasan Riyadul Ulum yang kami hormati beserta pengurus Yayasan Riyadul Ulum yang kami hormati pula, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Musala Riyadul Ulum rahimakumullah, anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang merupakan hari kelima dari bulan Ramadan. Kita masih diberikan hari keempat dari bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita talabul ilmi. Yang kedua, kami kita aturkan shalawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah, untuk mengawali dan berbarakahnya acara pengajian kita pada pagi hari ini, maka kita bersama-sama membuka pengajian kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pengajian umum yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Syahmin SPD. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rahmanur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak pimpinan dari Madrasah Riyadul Ulum serta seluruh jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mari kita mengawali dengan sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat iman Islam. Kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini juga
kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keturunan, dan keberkahan ilmu, yang semua itu bisa dan mampu mengantarkan tiap pengusaha ini jadi hamba Allah yang dicintai dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hadir di tempat ini teriring dengan bulan suci mulia, yakni bulan Ramadan, yang mudah-mudahan fase pertama ini dapat kita raih sebagai hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat teriring salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama di dunia segala perintah Allah diberi kemudahan, dan di akhirat kelak kita bersama untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, muslimat, sholimin, sholimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan merupakan sayyidus syuhur, penghulu daripada bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena itu di bulan ini kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan kita sebagai wujud nyata daripada rasa syukur kita, sebagai rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersama-sama untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh. Bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang suci. Bulan Ramadan ini dinamakan sebagai bulan yang mulia. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikatakan sebagai bulan yang istimewa, karena di dalamnya banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa bila kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Salah satu kemuliaan daripada bulan suci Ramadan ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mulai pertama kali menurunkan kitab pamungkasnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Oleh para ulama menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, karena disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya itu. Karena itu, dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran ini, maka di bulan ini salah satu di antara amal soleh yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para ulama-ulama itu menganjurkan kepada tiap muslim untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki dari setiap hurufnya, dari setiap kalimatnya, dari setiap suratnya, dari setiap ayatnya, bahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Al-Quran memiliki kemuliaan di antara kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, ini juga kepada para santriwan, ya, saya
kalau ada istilahnya pesantren kilat, ya, itu adalah diantaranya bagaimana kita bisa untuk mengenal lebih dalam Al-Quran ini. Di samping kita mengimani Al-Quran, di samping kita membaca Al-Quran, dan juga paling tidak kita bisa memahami bagian-bagian kecil yang terpenting di dalam Al-Quran untuk kita jadikan dia sebagai cara dan jalan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penunjuk jalan untuk menuju kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Al-Quran ini diturunkan menjadi petunjuk bagi kehidupan individu. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi di tengah-tengah keluarga. Al-Quran ini menjadi petunjuk atas semua profesi, ya. Yang jadi guru ingin selamat, maka di dalam Al-Quran ada petunjuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran, sehingga keilmuan kita, keguruan kita itu akan mengarah kepada hal-hal yang positif. Seorang petani butuh Al-Quran, ya. Seorang dokter butuh Al-Quran, seorang pelajar, bahkan seorang guru pun, kita selalu butuh Al-Quran ini karena dia adalah petunjuk bagi kehidupan kita di dunia ini. Ingin mencari keselamatan hidup, maka bacalah Al-Quran. Ingin bahagia dalam hidup, maka bacalah Al-Quran. Dan siapapun, ya, di dunia ini, kalau dia jadikan Al-Quran, ya, menjadi modal kehidupan dan hidupnya, maka dia akan selamat dalam kehidupan dunia dan bahagia dalam kehidupan akhirat ini. Dan selalu lagi, ya, jadi apapun profesi kita, yang jadi pedagang, ya, akan menjadi pedagang yang baik kalau dagangannya itu atau usahanya itu berdasarkan dan berlandaskan Al-Quran. Jadi selalu lagi, karena itu, ya, mari lebih-lebih Al-Quran, ya, ini di bulan suci Ramadan ini luwian karangan setebacil, ya, sehingga kamu baca Al-Quran, maka seluruh kebaikan yang kita inginkan itu ada pada Al-Quran itu sendiri. Kamu baca Al-Quran seolah-olah terbaca istighfar. Kamu baca Al-Quran itu hanya petunjuk. Kamu baca Al-Quran bahwa kita sudah minta dan mau selamat. Kalau kita sudah baca Al-Quran, maka keberhasilan, kesuksesan semuanya ada ketika kita Al-Quran itu bisa dibaca, ya, bisa dipahami, bahkan juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lebih-lebih seperti yang tadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, Al-Quran ini di bulan suci Ramadan ini kita bisa baca dia dari pertama dan sampai surat yang terakhir. Ya, mantan yang pengusaha ini kita darus, ya, kita tadarus Al-Quran ini. Jadi kita tadarus Al-Quran ini, kita baca Al-Quran ini dengan penerbit dari surat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus dengan sampai dengan 114 surat ini. Bosi tetadarusan ini kita dianjurkan untuk bisa membaca, ya, sampai dengan hafal Al-Quran ini.
Salah satu di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lamun tadarus Al-Qur'an ini kita baca dari surat pertama sampai surat terakhir, ada banyak hal keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa tadarus Al-Qur'an. Artinya kita baca dari surat pertama sampai dengan surat terakhir ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan bagi orang yang membaca Al-Qur'an dari surat yang pertama sampai dengan surat yang terakhir itu akan disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya. Coba bayangkan ibu-ibu ini, Rasulullah mengatakan idza fatamal abdul Qur'an, apabila seorang hamba yang berusaha sanina atau samana di sabadan atau satwa, yang kaya atau yang miskin, yang jadi petani ataupun yang jadi buruh, yang jadi pedagang atau yang jadi pejabat, apa namanya ini? Idza khatamal abdul Qur'an, apabila seorang hamba dia khatam membaca Al-Qur'an, shalla alaihi, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikatnya, inda khatmihi, ketika Al-Qur'an itu selesai dia baca, situna al-malakin, 60.000 malaikat saksian itu, 60.000 malaikat. Coba bayangkan, namun terbaca Al-Quran mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ini, shalla alaihi inda khatmihi, maka berselawatlah, memohonlah para malaikat-malaikat itu, aku didatangkan, aku dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Qur'an itu selesai kita baca. Situna al-malakin, 60.000 malaikat saksinya itu. Kita yang bertemu mulut tak kira temui pagi 1.11 lamun Isra Mi'raj di masjid atau di balik paling temui nanti saat sekat. Tetapi kalau yang berusaha membaca Al-Fatihah atau Al-Quran dari surat pertama sampai dengan surat terakhir dengan cara tadarus, maka 60.000 malaikat yang diundang, Allah yang mengundangkan, Allah yang memerintahkan untuk hadir menyaksikan bagi tiap berusaha yang akan membaca Al-Quran. Makanya dulu ini dengan kawat teniki lamun mau disejus niki kan kawahan ini bekarah, subhanallah. Padahal ini dengan kawat teniki jauh ulama naik dia jauh dari ulama. Kalau yang cemoh niki senang kita anak jarina niki semua ngaji sejus kawahan itu niki satu ilham memang dengan waktu di ruang ngaji, jarang mengaji, jauh tuan guru, tetapi Allah memberikan ilham, Allah memberikan dia hidayah, Allah memberikan dia petunjuk, sehingga rasa senang kamu anak meniki wah mau baik sejud baca Al-Quran terohan gitu Nah, nanti kita masih rezeki kita. Alhamdulillah jadi niki kita terbiang hidayah, kita terbiang ilham oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kegembiraan kita saat boleh dijajah ini dia bisa membaca Al-Qur'an. Jadi menurut tamat Al-Qur'an ini tidak hanya kita undang gurunya, lalu kita undang seapanan keluarga, kita undang tetangga-tetangga kita. Yang paling tidak yang hadir itu adalah 10, 15, 50 orang. Tetapi
Allah yang memuliakan kita, Allah yang mencintai kita, Allah yang menghormati kita, ya, yang setiap orang yang hafal Al-Qur'annya Allah sendiri yang mengundang malaikat-malaikat itu hadir menyaksikan tentang A atau si B yang berusaha yang hafal membaca Al-Qur'an. Terlebih lamun bau khatam, bau tamat sebaca Al-Qur'an dipilih bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan deh. Atau ya, bila bau tamat niki Quran niki bulan Ramadan. Tadarusan langsung, ya. Lanjut nanti di bulan Syawal tadarus. Ya, terus sampai bisa niki setahun niki pun bau tamat. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala akan mengundang malaikat-malaikat. Jadi ini penting bulan Ramadan itu tadarus ya. Jadi nabiarana kita bisa kan itu para sahabat-sahabat yang bisa hafal Al-Qur'an niki ya dalam 30 juz niki dalam sehari. Ada yang tamat niki ya 2 hari, ada yang tamat 3 hari niki ya. Di sini baca niki Al-Qur'an niki para sahabat-sahabat. Nah, kita yang pengusaha niki pun ya sangat dianjurkan untuk tadarus Al-Qur'an niki ya. Bau tamat niki sekali setahun, alhamdulillah luar biasa. Ya, bau tamat niki Al-Qur'an niki kita baca 6 bulan sekali, ya, alhamdulillah. Ya, bisa dia hatam niki dalam 3 bulan, alhamdulillah. Dia bisa hatam niki dalam 2 bulan, alhamdulillah. Atau dia bisa hatam niki setiap bulan berhubungan dengan bulan Ramadan. Semuanya dia Pak, semuanya dia punya. Ya. Nah, jadi perlu kita tadaruskan Al-Qur'an itu sehingga sering kita sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah ya. Tidur kita punya waktu ya, Arab waktu tidur. Istirahat Arab waktu istirahat. Ke kantor ada waktu kita ke kantor. Sekarang ada waktu untuk membaca Al-Qur'an ya. Karena waktu makan libur nih ada waktu kita ke pasar ya. Nah, terus datang balik anak waktu temennya ya. Jadi semua itu punya waktu. Sekarang bikin waktu lagi untuk membaca Al-Qur'an ya, bikin waktu ya. Bisa waktu itu 12 menit, bisa waktu itu misalnya 1 jam dalam sehari, atau dalam setiap waktu daripada 5 waktu sholat itu kita bisa baca Al-Qur'an 12 menit. Berarti kita sudah baca Al-Qur'an dalam sehari itu 1 jam. 12 kali 5 kan 60. Berarti sudah 1 jam kita baca Al-Qur'an. Zuhur 12 menit, Asar 12 menit, Maghrib 12 menit, Isya 12 menit, Subuh 12 menit. Berarti 12 kali 5 60 menit. Berarti kita sudah punya waktu membaca Al-Qur'an 1 jam. Ya. Nah, ini mungkin tante ya, alhamdulillah sebelum waktu temuria Arab ya, waktu tertidur Arab, waktu istirahat Arab. Sekarang cari waktu untuk membaca Al-Qur'an itu. Kita berusaha untuk sekurang-kurangnya Al-Qur'an ini kita bisa tamat membacanya ya sekali setahun. Kalau kita punya umur 40 tahun, jatahnya kita sampai 60 tahun, berarti berkali kita tamat Al-Qur'an 20 kali. Ya, selain ketamat lain, lalu lain ini dengan Al-Qur'an tadi, lalu pas puasa ini dia tolak Al-Qur'an ini, jelas kan, betul di atas apa? Tempat ada yang betul, lalu nanti ada nara ini, nara berarti apa kan menu cara lain ya, pas bulan puasa doang, kalau kita harus, nah makin itu ya meminta berusaha ya bisa membaca Al-Qur'an, punya waktu dalam sehari semalam untuk membaca Al-Qur'an itu ya. Nah ini jamaah yang dimuliakan. Yang kedua ya, bahwa dengan membaca Al-Qur'an dengan tadarus itu yang pengusaha mau baca huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf tunggal. Mana misal nun, ain, sin, qaf, alif, lam,
namanya huruf muqatta'ah. Ya. Huruf-huruf muqatta'ah seperti pengantar tadi saya ucapkan ya, bahwa Al-Qur'an ini punya kemuliaan bukan hanya dari surat, bukan dari ayatnya, tetapi Al-Quran punya kemuliaan setiap hurufnya itu, setiap hurufnya. Ya, maka misal terbaca Hamim, berapa huruf itu? 2. Ya. Rasulullah mengatakan, likulli syai'in thamarun. Semua yang diciptakan Allah dia punya buah. Nala tenyio arak buah nih, nala tepunti arak buah, nala tepadi arak buah. Maka wasamaratul Quran zawata hamim. Buah dari Al-Quran itu adalah bila kita membaca huruf-huruf hamim, alif, lam, ra, ya itu buahnya. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, hunna. Lalu tadarus, lalu ketemu dengan surat-surat yang berawalan alif lam mim, maka awal surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, alif lam. Zawatahunna, ya. Hunna kata Rasulullah rawdatul hisan. Lalu terbaca Al-Qur'an, ya. Kita tadarus dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus di atasnya nanti ketemu dengan Alif Lam Ra, Hamim, Ain Sin Qaf, Kaf Ha Ya Ain Sin Qaf dan seterusnya ini. Hunna rawdatun. Itu maksud dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita sudah membangun rawdatun, yaitu adalah taman. Rawdatun hisanun akan menjadi taman-taman surga yang indah. Ya, hunna rawdatun hisan. Huruf-huruf hamim, alif lam ra adalah kata Rasulullah, hunna rawdatun hisanun. Itu adalah merupakan akan menjadi taman-taman yang indah. Muhassabatun, taman yang sangat subur. Ya, muhassabatun mutajawiratun. Maka nanti kita akan temukan di dalam surga itu taman yang indah, taman yang subur, pohon-pohon satu dengan lain itu berdampingan. Coba bayangkan ini. Dia lahir, ya, tercipta, terbangun istana yang sangat luar biasa, istana yang sangat indah, dengan sebab kita membaca bagian daripada huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran berupa alif lam mim. Coba bayangkan, ini yang kita dapatkan, ini yang kita peroleh, ya, bagi yang pengusaha yang bisa sekaligus mampu untuk membaca Al-Quran dari surat pertama sampai dengan surat yang terakhir. Rawdatun hisan muhassabatun mutajawiratun. Man arada an yarta'a fihi falyaqra'il hawamim. Siapa yang ingin diberikan kenikmatan, siapa yang ingin diberi kebahagiaan, siapa yang ingin dibangunkan istana yang begitu indah, ya, di dalam surga itu, maka dia pengusaha tadarus Al-Quran. Itu tadarus Al-Quran. Itu adalah kemuliaan daripada Al-Quran. Jadi setiap huruf dan iki kita sudah membangun istana, ya, bangunan yang sangat indah, ya, di dalam kita beramal soleh di dunia ini. Ya, coba bayangkan ini. Oleh karena itu pantaslah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di bulan yang suci ini, diberikan kepada Nabi yang paling suci, ya, disampaikan kepada umatnya yang paling mulia, ya, diturunkan di bulan yang suci, kitabnya yang paling suci, kitabnya yang paling mulia,
dengan satu huruf, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua itu menjadi robotin lisan yang mufassalatun mutajawiratun. Terjadi dan itu, ya. Setiap huruf coba bayangkan. Hamim, ya, dua huruf itu akan menjadi robotin lisan pertama, menjadi taman yang indah. Mukassobatun akan menjadi taman yang subur. Mutajawiratun, menurut kayu tempat yang indah itu satu sama lain diberi tempangnya tak sedikit dan tidak lagi. Ya, subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita manfaatkan Ramadan itu. Ya, pertama kita isi dia dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, ya, yang kalau kita bisa hafal Al-Qur'an ini sebanyak mungkin, ya, berkali-kali kita baca akan semakin baik, akan semakin mulia, ya. Nikmat sekolah ke aku dia semaliwat, ya. Namun ke sekolah dekat kelas sedikit sampai kelas 6 tamat kita terulang balik ke kelas sedikit sama kan? Itu sama kan? Nah, kalau Al-Quran yang kita baca dari Al-Fatihah lalu tamat sampai An-Nas, ulang balik jadi kemuliaan, ya, semakin mulia kita. Anak bidadari dan tamu yang salawiyah, ya, dekat kelas 7 sampai kelas 5 malik dan ulang dekat kelas 7 sama enggak? Dia sama. Tetapi kalau Al-Quran, ya, kita ulang lagi setelah tamat akan menjadi mulia, ya, daripada contoh, ya, yang berikan tadi, ya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita berusaha, ya, kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan mulai dari diri kita. Jadi, kita sejadi kita, ya, ajak anak-anak kita untuk baca Al-Quran. Yang belum bisa berdua menantu, ya, ajak menantu kita untuk baca Al-Quran. Bila perlu Al-Quran itu kita tadaruskan dia dengan keluarga, ya, anak wanita menantu kita kumpul. Mungkin indah tadi bagaimana keindahannya kita, ya. Kalau tidak hanya di kita, ya, terpenting makin itu adalah mungkin tante kita mulai kebaikan, ajak kepada anak, ajak keluarga, ya, kemudian menantu terus wanita kita kumpul untuk bisa membaca Al-Quran kali ini, ya. Maka subhanallah, ya, maka itulah bagian daripada tanda-tanda kebahagiaan rumah tangga bila Al-Quran itu hidup di tengah-tengah keluarga kita itu, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wa sholatil jamaati." Bangun ya rumah itu, hiasi rumahmu itu, ya, dengan dua hal, katanya Rasulullah. Mungkin tak hiasi rumahnya kita, walaupun rumah kita sederhana, ya, kemudian perabot kita sederhana, usaha kita sederhana, tetapi di tengah-tengah kesederhanaan itu hidup Al-Quran, ya. Di tengah-tengah kesederhanaan itu hidup sholat berjamaah, maka itu bagian daripada rumah tangga yang dijamin kebahagiaan hidupnya. Jadi nawiru dalam satu hadis, zayyinu buyutakum, hiasi rumahmu itu dengan semegah-megahnya. Ada teman tadi sama bagus-bagus boleh, pakaian sak bagus teman tadi, sandal sak paling bagus teman, ya, rumah yang paling bagus kita senang. Nah, sekarang di antara perhiasan yang paling baik itu adalah yang kita harus cintai, kita jadikan rumah itu adalah tempat kita membaca Al-Quran, ya. Zayyinu buyutakum, hiasi rumahmu itu bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran, wassolatil jamaati, dan sholat berjamaah, ya. Nah, ini antaranya. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan suci ini, ya, mari kita perbanyak hubungan kita dengan Allah, ya, yaitu adalah salah satu pesan dulu Nabi kita
kita berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, mur akhlaka bis shalat fa inna Allah ya'tika birizqi min haitsu la yahtasib. Abu Hurairah, perintah kepada istrimu, perintah anak-anakmu, perintah keluargamu, mur akhlaka, untuk apa? Bis sholati, mengerjakan sholat. Ya, fa inna Allah ya'tika birizqi min haitsu la yahtasib. Kalau kalian di rumah tangga yang kalian bangun, ya, di tengah kehidupanmu dengan anak-anakmu, di tengah kehidupanmu dengan cucu-cucu, di tengah kehidupanmu dengan masyarakat, maka bagian daripada sesuatu yang paling penting dalam hidupmu adalah engkau butuh yang namanya rizki. Kalau engkau ingin rizkimu itu dialirkan oleh Allah, maka perintahlah keluarga dan anak-anakmu untuk melakukan sholat. Ya, maka di bulan Ramadan ini ada satu pesan daripada ulama, ya, yang mengatakan sholat ini akan menghantarkan kita, ya, sebagai orang yang selamat dunia akhirat. Ya, kalau kebaikan dan kemuliaan yang kita inginkan, yang kita dambakan, maka mari kita bangun. Setelah kita baca Al-Quran, mari kita tegakkan sholat, lebih-lebih sholat 5 waktu. Ya, dulu sahabat itu berpesan, shallu fi zulmatil laili rak'ataini li zulmatil qubur. Dia mengatakan sahabat itu, sholatlah kalian, ya, terlebih di bulan Ramadan. Ya, shallu fi zulmatil lail, sholatlah kalian di kegelapan malam, di tengah malam. Ya, walau rak'atain, sekalipun 2 rakaat, li zulmatil qubur, mengingat kubur itu gelap. Tetapi kalau sholat 2 rakaat yang bisa kita lakukan di tengah malam adalah akan menjadi terang benderang. Coba bayangkan ibu, ya, salah satu di antara sholat yang dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih. Lamun telah sembahyang tarawih niki, maka bagian yang terbesar yang akan kita peroleh itu adalah penghapusan dosa. Ya, jadi man qoma ramadhana, siapa-siapa yang sholat tarawih. Jadi qoma ini artinya berdiri, ya, pada dasarnya. Ulama menafsirkan al-maqsudu bi qiyami Ramadan as-shalatu tarawih. Kata qoma Ramadan itu artinya adalah kita bangun untuk melakukan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih yang kita lakukan bisa 20 rakaat, bisa 18 rakaat, langsung ke bawah bisa 10 rakaat, bisa 8 rakaat. Sekurang-kurang tarawih itu adalah 2 rakaat. Yang 2 rakaat ini bisa kita berjamaah, bisa di masjid, ya bisa di rumah, atau bisa sholat sendiri. Kalau 2 rakaat ini kita lakukan, sholat tarawih dia sunnah dengan 2 hal. Pertama adalah imanan. Kita sholat 2 rakaat itu atas dasar iman, ya, iman kita kepada Allah, bahwa dengan 2 rakaat itu kita yakin dosa kita akan diampuni. 2 rakaat itu adalah sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. 2 rakaat itu adalah sebagai bentuk kita memuliakan Ramadan. Imanan. Yang kedua, wahtisaban, kita penuh ridho, penuh ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun 2 rakaat sholat tarawih yang didasari iman dan ikhlas kepada Allah itu, dosa kita yang sudah lalu, dosa tersebut, atau dosa seminggu wahliwat, atau dosa sebulan wahliwat, atau dosa setahun wahliwat mungkin, bukirolahu maka qadama min dzambihi, diampuni dosa-dosa kita, entah niki
Sejelu sebuah liwat, sebulan atau seminggu sebuah liwat, sebulan sebuah liwat, setahun sebuah liwat ini dengan 2 rakaat itu. Ya, jadi ini tentang kemuliaan daripada sholat 2 rakaat daripada tarawih. Apalagi kita tambah ya, malah biasa itu 20. Apa yang biasa 8. Semakin banyak rakaatnya daripada sholat tarawih itu, maka akan semakin banyak ya dosa-dosa yang kita lakukan. Anita dalam dosa tidak ada banyak salah kita ya dosa yang timbul dari lisan kita, dosa yang timbul dari mata kita, dosa yang datang dekat ketok, dosa segawanya seiman. Bahkan bisa jadi dosa itu diperbuat oleh hati kita yang paling dalam, ya, oleh jiwa kita yang paling dalam, kolbu kita yang paling dalam itu. Dia bisa diajak dia berbuat dosa. Karena itu setiap keburukan, setiap maksiat, setiap dosa, Allah memberikan satu jalan untuk bisa menghapus, melebur dan melunturkan semua itu adalah innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menyebabkan keburukan-keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sallu bi zulmatil lail raka'atain li zulmatil qubur. Sumu yauman syadidan harruhu li harri yaumin nusur. Berpuasalah kalian, ya, sumu yauman ya syadidan harruhu. Berpuasa sehari, ya, makanya sering saya sampaikan puasa niki sungguh panjang waktunya bila dibandingkan dengan sholat. Kalau sholat bisa kita lakukan sholat zuhur 15 menit selesai, ya, kemudian sholat asar 15 menit selesai. Tetapi kalau puasa ini sejak terbitnya fajar tadi sampai dengan tenggelamnya matahari itu kita harus berucap baik, memandang baik, bertutur kata baik, bersikap baik, harus dalam hal-hal yang baik seperti kebaikan yang kita lakukan, ucapan yang baik ketika kita melakukan sholat itu. Ya, jadi puasa adalah bagian terbesar. Jadi lamun berpuasa ini kita seolah-olah tenabung. Kita sudah bikin tabungan yang banyak, ya. Berarti tante nabung ini ya biasa kan lamun ajang sekalian waktu repot kemeriah ini untuk penyampah niki. Tetapi kalau kita puasa, apa saja telur karena kita puasa. Datang waktu zuhur biasa telur ya, tapi karena kita puasa, maka semua makanan-makanan yang biasa kita makan lalu kita tinggalkan karena puasa, itu akan menjadi hidangan kita nanti pada hari kiamat. Jadi tulang sejemaknya nak. Jadi tungkabu bihil mawaid. Ya, ketika kita menunggu hisab dari Allah, ya, perkumpulan atau tempat kumpul yang perlu sampai di mahsyar itu dari manusia pertama sampai manusia terakhir, kapan dan berapa lama kita berdiri, berapa lama kita menunggu hisab itu. Pada saat itulah ya makanan minuman yang tidak kita makan karena kita puasa itu tungkal bihil ya mawaid itu akan dibawakan oleh malaikat merantang terwahnya tedulangan yang terus malaikat mujoan itu ya. Nah, jadi kumbeknya nih sampai-sampai orang-orang bingung kenapa dia makan sementara kita ini lapar. Kenapa dia minum sementara kita ini haus, ya? Kenapa dia senang, ya? Kemudian kita menderita. Dijawab olehnya, dulu dia pernah berpuasa sehari. 1 hari, Bu. Apalagi 30 hari. 1 hari. Puasa kita sehari itu akan menjadi kenikmatan yang begitu lama dan begitu panjang, ya. Bagi siapa mereka yang melakukan menahan diri dari makan dan minum di siang hari karena puasa. Semakin kan berpuasa sunnah, terus semakin bagus puasa Ramadan kita, maka semakin nikmat dan lezatlah hidangan-hidangan yang dibawa oleh malaikat-malaikat itu.
Ya, subhanallah. Ya, jadi itulah puasa. Ya, jadi memiliki hikmah yang sangat besar. Dan puasa ini jamaah yang dimuliakan Allah, Allah paling dekat kepada kita. Ya. Tapi kalau puasa itu tidak baik, maka Allah semakin paling jauh dari kita. Coba bayangkan itu. Bawon gokten ini, amun gokten ini, bawon si daun ku rapat nih. Mungkin rapatnya ambunan ini, ya. Bau yang tidak enak ini kalau kita cium begitu dekat kan, namun jauh ini bau si tidak ya, tamu-tamu. Nah, Allah lebih dekat daripada bau mulut orang yang dosanya. Allah lebih dekat. Aqrabu minhu, ya. Allah itu sangat dekat daripada bau mulut kita ini. Coba bagaimana dekatnya Allah. Tetapi sebaliknya kalau puasa itu, ya, tidak baik. Atau mereka yang sehat, yang kuat, tetapi dia tidak puasa, Allah sangat jauh, sejauh manusia Allah masih jauh dari orang yang puasanya, atau mereka yang punya kesempatan tetapi dia tidak melakukan ibadah puasa. Ya, nah jadi oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ya, Nabi berpesan, Nabi kita Muhammad SAW, ya, bahkan para ulama-ulama mengatakan bahwa banyak di antara kebanyakan orang yang jatuh tersungkur ke dalam api neraka itu illa hasadu alsinatihim, disebabkan hasad itu artinya memetik kan lidahnya itu untuk menanam, ya, menanam kebaikan atau menanam keburukan. Nah, banyak orang katanya Rasul, ya, mereka itu tersungkur, mereka itu nabiarana mualaniki ditampakkan ke dalam api neraka jahanam illa hasaidu alsinatihim, karena mereka tidak menahan ucapan, ya, mereka tidak menahan perkataan. Jadi terlebih, ya, di luar Ramadan kita tidak boleh untuk berkata yang tidak baik, apalagi pada saat kita berpuasa ini. Itulah, kalau ingin puasa kita ini bagus, maka ucapan inilah yang harus kita pertahankan. Ucapan lidah ini yang harus kita tahan. Ucapan inilah yang harus kita pilih. Kalau dia baik, mari, ya. Kadang-kadang ibu-ibu kita yang promosani nafiarana baris bilulan itu bercerita bercerita kita bilu datang batu tersakit niki berumur cerita teman. Ya, si kedua datang kerawas dan kedua niki datang si ketelu niki jauh kompor. Datang balik sekarang niki jari empat jauh gas. Saya mendak nyala ni ya. Nah, jadi lamun puasa niki ini kotean si bercerita, ya. Jadi bilul halun ni itu bercerita niki ndak nasi dia ndak karya niki ibadah Ramadan yang mulia niki, ya. Jadi bisa kita tahan, ya, bisa kita mendapatkan, ya, kemuliaan Ramadan niki apabila satu di antara indera kita ini kita pelihara, itu adalah wahifzil lisan wa ghaddil basar, menjaga ucapan dan menahan pandangan. Jangan sampai di mata kita ini terbayang keburukan orang, tapi kita minta kepada Allah kebaikan orang. Terlebih-lebih memandang kepada orang tua, ya. Kita jangan sampai ucapan orang tua kita menjadi aib. Jangan sampai perbuatan orang tua yang aibnya, lalu aibnya itu kita lihat, kita tampakkan, kita ceritakan. Atau sebaliknya, jangan sampai orang tua itu mendengar informasi yang tidak baik dari orang lain tentang diri kita, ya. Dia menceritakan keburukan kita, disampaikan kepada orang tua kita, lalu didengar dia, yang menyebabkan hatinya resah, menyebabkan hatinya kecewa. Maka semua itulah yang kita mohon. Wahifzil lisan wa ghaddil basar, ya Allah, jagalah lisanku, jagalah pandanganku, sehingga tidak akan merusak puasa yang aku lakukan. Nah, jadi ini
Jadi ada sebenarnya ini bukan tiang penjadwal ini sudah sampul ya, tapi sedang menggantikan beliau Al-Mukarram Tuan Guru Baihaqi ya, dia tidak sempat hadir. Jadi beliau isi ceramah di tempat yang lain, jadi dia sifatnya menggantikan saja. Jadi kurang lebih nasihat dan itulah maksud ini, tapi berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, yang ada barokahnya bagi kehidupan kita, bagi diri kita, dan mudah-mudahan semua ini mampu menyelamatkan kita, ya, mampu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini. Demikian, sekian, terima kasih. Mungkin ada yang didiskusikan. Nanti mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tuan Guru, kalau kami diberi kesempatan yang ingin menyoroti materi yang Bapak Tuan Guru sampaikan itu terkait dengan membaca Al-Quran. Ini sesuatu materi yang sangat luar biasa bagusnya. Karena Al-Quran merupakan petunjuk dan rujukan kita dalam bersikap dan berbuat, baik sebagai masyarakat, negara dan bangsa. Sebagai informasi bahwa di lingkungan Banjar, mungkin salah satu lingkungan yang ada di Kota Mataram ini, yang sejak Mei yang lalu ya, di sebuah masjid yang namanya Masjid Nurul Hadis yang dimotori oleh Bapak Haji yang bersorban Palestina di samping kanannya Bapak, dan juga nomor 4 dari samping kanan saya Bapak Ustaz Abdul Wahid, dan berada dari 5 teman di sini yang aktif membaca Al-Quran yang biasanya di bulan Ramadan saja. Ini sesuatu luar biasa. Tetapi beliau sih sejak April kemarin sudah 43 kali hatam. Bahkan ibu-ibu kita, bapak-bapak kita yang buta Al-Quran bisa dicerdaskan oleh beliau sampai naik ke Quran besar. Ini sesuatu luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun saya tidak ikut di situ, tapi di HP saya hampir tiap hari full terus lihat orang-orang ibu-ibu yang tadinya tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran. Yang mudah-mudahan kita yang tidak hadir di masjid itu semua kita baca Quran, termasuk yang juga baca Quran di rumah. Ya, ini sesuatu luar biasa. Ya, apa yang disampaikan Tuan Guru ini ternyata sudah dilaksanakan oleh teman-teman kita di lingkungan Banjar. Mungkin di masjid-masjid lain ada, tapi kita pakai pengeras suara kan. Kalau kita jalan-jalan di Mataram ada di masjid di Tanah Agung seperti di Banjar ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa istiqamah. Nah, kemudian dia berangkat dari habis Isya jam 8 lebih sampai jam 10. Ini kesepakatan kan. Kemudian yang menyoroti, kita sering melihat di sebuah masjid itu mungkin karena apa namanya ketidakpemahaman mereka, yaitu dia melaksanakan salat tarawih tapi tidak melaksanakan salat sunat rawatib setelah Isya kan. Nah, mungkin Bapak Tuan Guru bisa menjelaskan di mana derajat nilainya salat rawatib Isya ini yang 2 rakaat itu dengan salat tarawih. Mohon penjelasan Tuan Guru. Yang pertama itu bukan pertanyaan tapi informasi. Ya, jadi alhamdulillah rabbil alamin, ada yang menanggapi nanti yang saya sampaikan ini. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Jadi tadarus Al-Quran ini sudah berjalan di sini luar biasa sekali ya. Saya bersyukur dan saya terima kasih, saya sangat gembira kalau memang ada di satu dusun, jangankan satu dusun atau apa namanya satu masjid ya, di rumah aja
ya di Bali tadi kita anak tadi bisa baca Al-Quran ya sungguh sangat gembira sekali dia belajar Iqra ya, apalagi nanti ini sudah program hataman itu sudah luar biasa ya. Dan juga kalau itu ya jadi kalau hataman itu yaitu satu hari satu malam kita mulai dari habis subuh ya hataman dengan aparat hafalan tapi di kampung yang itu hafalan. Jadi setiap anak kita itu yang hafal Al-Quran mau memanggil juz 1, 2, 3 silakan ya. Jadi tapi dia pakai hafalan. Hataman ini jadi selesai kira-kira jam 2 atau jam setengah 3 malam mulai subuh itu ya. Jadi tanpa melihat Al-Quran ada yang menyimak gitu. Itu setiap kalau sekarang mungkin jilid yang keempat atau jilid yang kelima ya di kampung yang ini. Dan juga di Tuan Guru Haji Masud itu sudah mulai, tapi mengawali di kampung yang ini akan dengan cara menghafal ya. Kalau di sini dengan melihat tetapi tadarusnya setiap malamnya ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana sholat isya ini? Memang sholat isya itu pada isya ini ya rawatib itu bagus ya, 2 rakaat bagus, paling bagus ini adalah 4 rakaat kalau bisa. Jadi siapa yang melakukan sholat isya ba'diyahnya ini 4 rakaat, ka'annama seolah-olah dia sudah melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita tekun ini dulu ya. Jadi Lailatul Qadar itu kita peroleh tidak hanya di rumah kemuliaannya itu, tetapi dengan 4 rakaat sholat ba'dal isya ini ka'annama ya seolah-olah dia sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Bisa kita jawab ya. Nanti misal makin jadi sembahyang sunat isya, lamun tarawih, kalau kita sepakat ya, kalau kita sepakat bareng-bareng dengan imamnya, dengan natiaranya, yang membawa selawatnya itu ya, itu sembahyang sunat isya itu baik-baik, insya Allah dia akan jalan. Nenek sampai temu rumah di Mudino, ya kali terbiasa terus, ya. Tahu ada sembahyang sunat isya aku dulu ya. Nah, jadi ngerumuni telimudi. Kalau bisa kita komunikasikan dulu. Ini bagaimana baiknya ini bulan Ramadan. Dulu yang lebih tahu bagaimana bulan Ramadan artinya ada basa-basinya gitu ya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan ya. Jadi coba bayangkan ya, rakaatul fihi afdalu min alfi rakaatin siwa. Kalau kita sholat sunat di bulan Ramadan ini 1 rakaat itu lebih baik 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Mampu sembahyang sunat 1000 rakaat? Kita mampu. Tetapi di bulan Ramadan itu yang 1 rakaat itu lebih baik. Lebih baik, bukan dia sama. Lebih baik daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Itu yang kita tinggalkan. Artinya lamun teniki tinggalan sunat saja 2 rakaat, malah ketinggalan 2000 rakaat. Itu mafhumnya ya, mafhumnya di bulan ini. Jadi nanti niki ya namun bau ya kita sholat bisa dulu kok pada ya niki ya. Nah untuk menunggu jamaah yang lain kan. Nah jadi mana ke tentang utama daripada sholat 4 rakaat pada isya, 2 rakaat mau ya 4 rakaat itu yang paling afdal bagi kita yang sudah biasa melakukan. Mari ya cukup. Nah, kita berdoa nih. Belum. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi habibil mahmudil alihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma qil lana dzunubana wa ta'ala wa ummahatina wa ajmaina wa ajmaina wa ajmaina muslimin. Allahumma ja'alna liman shoma Ramadan imanan wa hisaban wa rahmatan wa taqabbal wa ja'alna liman qama Ramadan imanan wa hisaban wa rahmatan wa taqabbal. Allahumma inna nas'aluka hadha syahri, Allahumma inna nas'aluka hadha syahri wa yawmahu wa nasrahu wa barakatahu wa ta'arahu wa rizqahu wa nas'aluka min khairi ma fihi wa khairi ma ba'da wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Allahumma adkhilna bil amni wal iman was salamati wal islam wal barakati wat taqwa lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin.
ورزقه ونسألك ما فيه وخير ومن ما بعده ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم أدخلنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والبركة والتقوى لما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jadi jemaah soimin soimatul demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kita pada hari ini, maka kita pengajian kita dengan sama-sama mendapatkan alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Aneh.